Sayyidina Muhammad ala Sayyidina Muhammad. Kali ini saya ingin menjawab fitnah olok-olok atau cibiran orang yang tidak suka saat kaum muslimin membantu saudaranya di Palestina. Mengapa kita mesti membantu rakyat Palestina? Alasan yang pertama, negara Palestina dan Mesir adalah negara pertama-tama yang mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan yang sangat lama, 350 tahun dijajah oleh Belanda dan 3,5 tahun dijajah oleh Jepang. Dan saat itu bangsa Indonesia sangat-sangat membutuhkan pengakuan, dukungan moral. Dan saat itu yang pertama-tama mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia adalah Mesir dan Palestina. Jadi ada kaitan erat Indonesia dan negara Palestina. Terus selanjutnya yang kedua, negara Indonesia adalah mayoritas muslim dan negara Palestina adalah mayoritas muslim, dan selayaknya sepatutnya sesama muslim saling membantu, sebagaimana isyarat-isyarat yang dianjurkan oleh baginda Muhammad SAW. Sesama muslim adalah saling saudara, saling menguatkan. Tidak sempurna seorang muslim di saat saudaranya lapar, dia tidak mau membantu. Di saat saudaranya kedinginan atau sakit, dia tidak sama sekali tidak peduli. Ini dari sisi keislaman, dari sisi agama. Jadi wajar seorang muslim membantu muslim yang lainnya, bukan malah dicibir, dibenci, diolok-olok seperti mereka yang sifat kedengkian, iri dengkinya itu sangat rendah sekali, sangat jahat sekali. Selanjutnya, Islam itu membantu tanpa mengenal apakah agama, bangsa, apalagi sesama Islamnya. Islam itu tidak hanya menganjurkan membantu hanya sesama muslim, tapi tingkat ketinggian akhlak Islam ini membantu tanpa mengenal bangsa, budaya, warna kulit harus dibantu. Tapi ada yang rendah di bawah itu, yang sangat rendah, yaitu dia tidak suka saat orang lain membantu saudaranya muslim. Sudah tidak mau membantu, tapi dia merendahkan, melemahkan semangat orang yang bersedekah. Ini sangat rendah dan sangat jahat sekali, karena sifat nurani fitrah seorang manusia itu yang masih hatinya bersih, dia saat melihat orang lain membutuhkan tanpa bertanya apa suku, agamanya, bangsanya, dia akan membantu. Tapi seorang yang hatinya kotor, penuh dengan penyakit, dia akan menebarkan kebencian, fitnah di kalangan manusia, seolah-olah saat kita membantu Palestina seakan-akan kita tidak peduli dengan keadaan bangsa ini. Ini fitnah-fitnah yang digaungkan oleh orang-orang yang mempunyai hati yang sangat busuk. Terus selanjutnya ada seorang yang punawirawan yang mengatakan Palestina bukan urusan kita. Nah, seperti yang sudah saya utarakan di atas, Palestina pertama yang mengakui kemerdekaan. Jadi di mana saat itu kita membutuhkan pengakuan, support moral dari negara lain, maka mereka mau membantu kita. Dan saat ini Palestina pun membutuhkan hal yang sama, membutuhkan support moral, material dari kita. Maka sepatutnya kita membalas budi kebaikan mereka, dan tidak habis pikir ya seorang punawirawan berkata Palestina bukan urusan kita. Padahal di pembukaan Undang-Undang 45 jelas dikatakan kemerdekaan atau penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan, dan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan Indonesia dalam mengemban, dalam mengamalkan pembukaan undang-undang ini ikut dalam PBB. Setiap tahun dikirimkan pasukan Konga atau pasukan Garuda sejak tahun 1957. Jadi wawasan seorang purnawirawan ini sangat aneh sekali. Seakan-akan tidak peduli dengan bangsa lain, padahal di Undang-Undang 45 dikatakan kita harus terlibat dalam perdamaian dunia, dan setiap tahun kita sudah terlibat mengirimkan pasukan-pasukan terbaik kita untuk mendamaikan, untuk terlibat dalam perdamaian dunia. Ada seorang pendukung LGBT yang berkata, dosa-dosa dia, urusan apa kita dengan dia, biarkan dosa-dosa urusan dia dengan Tuhan. Padahal ini kata-kata yang menyesatkan, karena dosa LGBT, dosa zina apabila dilakukan terang-terangan maka akan mengundang ajab, akan mengundang gempa bumi menurut Habib Umar Al-Hafiz. Dan ada seorang wanita jadi-jadian yang bencong
yang mencibir saat ada orang menyumbang ke Palestina. Padahal bisa dibalikan dengan opini yang sama. Uang kita kita gunakan untuk menyumbang demi kemanusiaan. Kenapa dia yang repot? Saat kita punya uang terus kita beli HP, terus orang lain repot. Ini kan ciri kebencian, ciri kedengkian. Saat kita punya uang terus uang kita beli motor, terus ada tetangga yang repot. Nah, ini tetangga yang iri dengki. Tapi yang lebih iri dengki lagi saat ada seseorang yang punya uang dan uang pribadinya digunakan untuk sumbangan, maka ada yang dengki. Ini derajat dengki yang paling rendah. Sebaik-baik sedekah adalah memberi air, atau sebaik-baik sedekah adalah memberikan makan pada orang yang lapar. Ini di dalam ajaran Islam menganjurkan bersedekah. Dan sekarang di Palestina membutuhkan bantuan, apakah itu obat-obatan, makanan, air bersih, dan macam-macam. Dan sepatutnya bagi kaum muslimin yang ada keluangan harta adalah membantu atau minimal berdoa pada mereka agar diselamatkan dari penjajahan. Dan di dalam agama Islam, kikir adalah sifat yang sangat buruk. Dan kikir bukan hanya menahan hartanya, tapi saat ada orang lain menyumbangkan hartanya untuk Palestina dengan harta pribadi, bukan dengan APBN atau harta negara, bukan, tapi dengan harta kekayaannya sendiri. Tapi orang itu dengki, mencibir, dan tidak suka orang lain menyumbang. Ini adalah kikir derajat yang paling rendah sekali, sangat rendah. Sebagai manusia yang ada hati nurani tidak akan iri dengki apabila ada seseorang dengan hartanya membantu saudaranya yang muslim, apakah itu obat-obatan, makanan, atau pakaian. Kita membantu rakyat Palestina dengan sumbangan bukan berarti kita tidak peduli dengan keadaan bangsa kita ini. Uang kita ini uang pribadi kita bebas menggunakannya selama tidak melanggar hukum dan tidak digunakan dalam jalur-jalur yang haram. Tetapi di luar sana ada orang yang sangat kikir, tidak redo harta kita gunakan untuk kemaslahatan, untuk sedekah. Yang peduli dengan Palestina ini menyumbangkan hartanya 12 miliar, yaitu Coach Stephen. Ini seorang mualaf yang menyumbangkan 12 miliar, menjual hartanya, menjual rumahnya, mobilnya sebanyak 12 miliar. Nah, ini seorang mualaf, seorang muslim menyumbangkan harta pribadinya untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan Covid, untuk membeli APBD, masker, dan lain-lainnya. Nah, jadi tidak benar fitnah-fitnah orang yang dengki, fitnah-fitnah orang yang menebar kebencian agar kita tidak membantu Palestina, bahwa kita tidak peduli dengan keadaan bangsa ini. Di luar sana orang yang benci, dengki, buzzer, atau apalah, wanita-wanita jadi-jadian, atau orang yang mengkritik sumbangan Palestina, mana ada mereka yang menyumbangkan hartanya 12 miliar untuk kepentingan bangsa ini. Coba sebutkan siapa dari kalangan mereka yang menyumbangkan 12 miliar untuk kepentingan bangsa ini. Jangan hanya cuma mencibir orang yang membantu Palestina, tapi mereka sendiri tidak berbuat apa-apa untuk bangsa ini ataupun bangsa Palestina. Kita bisa belajar dari perjuangan semut saat membawa setetes air memadamkan api yang berkobar sangat besar yang akan membakar Nabi Ibrahim. Maka saat ada yang mengkritik bahwa air ini tidak akan sampai, tapi semut itu tetap berjuang dengan harapan agar Allah SWT menjadikan semut ini ada di barisan Nabi Ibrahim. Begitu juga kita jangan sampai kalah dengan semut ini. Kita berjuang sekuat tenaga kita. Kita tidak punya harta, kita dengan doa, dengan argumen kita, dengan membuat konten atau men-share konten-konten Islami dari ustadz-ustadz kita agar dapat mengcounter pikiran-pikiran yang melemahkan perjuangan kaum muslimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.